Sebuah lagu romantis berbahasa Spanyol diputar di latar belakang, diikuti oleh video montase pernikahan. Selama periode ketika pengantin pria dan wanita pertama kali bertemu, video mengikuti mereka dari masa kanak-kanak hingga remaja dan dewasa muda. Pada titik ini, film beralih ke rekaman yang diambil dengan kamera genggam. Di halaman depan gereja yang ramai, seorang pria dengan penuh semangat menggerakkan kameranya mengelilingi area tersebut. Hari ini adalah hari di mana pengantin pria dan wanita akan saling mengucapkan janji suci. Pengantin pria bernama Koldo, sementara sepupunya yang masih remaja memegang kamera. Koldo menyambut dan berterima kasih kepada para tamu sebelum upacara dimulai. Ia menghampiri temannya, Rafa, seorang pria tampan yang tertarik pada wanita. Saat sepupunya mengamati videografer pernikahan yang sedang menyiapkan perlengkapan rumitnya, ia mengalihkan fokus ke proses tersebut. Ia menjelaskan bahwa ia menggunakan kamera film set dengan sangat bangga. Menyadari bahwa sepupunya memiliki ketertarikan besar terhadap pembuatan film, videografer itu memintanya untuk membantu merekam interaksi yang terjadi di antara para tamu selama acara pernikahan. Pada saat yang sama, pengantin wanita yang bernama Clara belum meninggalkan rumahnya. Saat ia berada di dapur, adik perempuannya yang memiliki kamera video sendiri menemukan Clara tampak mual. Ia memberitahu adiknya bahwa ia memiliki sesuatu yang sangat penting untuk dibicarakan. Namun sebelum itu, ia meminta agar kamera dimatikan terlebih dahulu. Seiring berjalannya film, Clara dan keluarganya sudah berada di dalam mobil, dan mereka sedang dalam perjalanan menuju tempat acara. Clara tampak dalam suasana hati yang jauh lebih baik daripada sebelumnya. Sementara itu di gereja, sepupu Koldo memperhatikan bahwa salah satu tamu, seorang dokter hewan laki-laki, mengenakan perban yang berlumuran darah di tangannya, dan mengungkapkan bahwa ia telah digigit oleh anjing rabies sebelumnya di hari itu. Ia menjelaskan bahwa insiden itu terjadi tadi pagi. Menjelang kedatangan pengantin wanita, para tamu berkumpul di dalam gereja. Saat Clara semakin dekat dengan gedung, ia melangkah masuk ke dalam gereja dan tampak seperti bidadari dalam gaun pengantin putihnya. Saat ia mendengarkan Koldo mengungkapkan cintanya, mata Clara dipenuhi air mata. Ketika pasangan yang bahagia itu bibir ketemu bibir, mereka resmi menjadi suami istri. Koldo kemudian mengejutkannya dengan menyanyikan serenade untuknya. Setiap tamu turut menyumbangkan suara dalam lagu itu. Ketika pasangan pengantin baru dengan penuh sukacita keluar dari gereja, para tamu menyambut mereka dengan perayaan meriah. Di luar, beberapa bus sudah menunggu untuk membawa mereka ke resepsi. Tempat resepsi adalah sebuah halaman mewah yang dilengkapi dengan kuartet gesek dan pelayan berseragam yang menyajikan makanan mahal. Sepupu pengantin wanita merekam momen ketika orang tua Clara dan Clara sendiri tertawa bersama. Dalam percakapan santai, ia menyebutkan bahwa ibu Clara terlihat sangat menarik untuk usianya. Sementara itu, Clara dan Koldo menikmati momen singkat berdua. Kini sudah waktunya bagi mereka untuk tampil di acara resepsi, meskipun Clara tanpa hendak mengatakan sesuatu. Mereka saling bibir ketemu bibir dengan penuh gairah saat memasuki tempat yang dipenuhi musik yang meriah. Kemudian, Clara menyampaikan pidato penuh air mata saat ia mengucapkan terima kasih kepada semua tamu yang hadir untuk merayakan hari pernikahan mereka. Setelah itu, pengantin pria dan wanita memotong kue pernikahan besar berwarna putih. Pesta pun terus berlanjut, dan para tamu mulai mabuk seiring berjalannya waktu. Sepupunya kemudian mewawancarai seorang pelayan yang juga merupakan maskot mirip SpongeBob. Ia mengenakan kostum tersebut karena ditugaskan untuk menghibur anak-anak para tamu, sementara pesta utama berlangsung. Sepupunya melihat mobil polisi muncul dari kejauhan, serta pria-pria berpakaian hazmat berdiri di luar tempat acara. Tarian pertama Clara dan Koldo dilakukan dengan gaya koreografi yang menyenangkan. Para mempelai akhirnya bergabung dengan mereka di lantai dansa. Seluruh tamu pesta terdiam saat melihat dokter hewan tersebut, yang sekarang memiliki mata merah menyala, tersandung dan jatuh dari balkon. Ia mendarat di atas meja dan membuatnya hancur. Meskipun seorang wanita tua mencoba membantunya, ia langsung menggigit leher wanita itu. Ia mulai menyerang tamu-tamu lainnya dengan menggigit mereka. Orang-orang yang digigit mulai terinfeksi oleh virus zombie yang belum diketahui itu, dan tempat resepsi berubah menjadi kekacauan. Hingga akhirnya Koldo menyeret sepupunya dan memberi mereka kesempatan untuk melarikan diri. Sepupunya terus merekam semuanya dengan penuh ketegangan. Karena Clara dan Koldo terpisah, kini Koldo sedang mencarinya. Untuk melindungi diri, Koldo dan 4 orang lainnya berlari ke dapur. Karena Koldo sadar bahwa videografer terus merekam segalanya, ia memutuskan untuk menghancurkan kameranya. Videografer itu berlutut dan mencoba membuka penutup saluran ventilasi yang dipaku ke lantai, namun ia kehilangan cengkraman pada obeng. Banyak zombie terus mendobrak pintu dapur. Saat mencari jalan keluar,
Sepupunya menemukan lubang di langit-langit yang bisa mereka lalui. Namun, videografer tidak bisa melewatinya karena tubuhnya terlalu besar. Sepupunya meyakinkannya bahwa mereka akan kembali menjemputnya, dan ia memutuskan untuk tinggal di belakang. Dengan hanya kamera video sepupunya sebagai penerangan, keempat orang itu melewati celah tersebut dan muncul di jalan di samping tempat resepsi. Mereka mendekati mobil polisi yang terparkir di jalan, dan menemukan seorang zombie wanita yang menggoda di dalamnya. Dengan otot zombinya, ia mencekik Koldo. Seorang pria masuk dan membunuh zombie tersebut, setelah sepupunya membantunya menyingkirkan makhluk itu. Ia kemudian masuk ke mobil polisi untuk menghubungi pihak berwenang. Namun, polisi yang telah tewas dan duduk di kursi pengemudi tiba-tiba hidup kembali sebagai zombie, menggigit seorang pria, dan akhirnya, ia pun tewas. Saat polisi zombie memakan tubuhnya, secara tidak sengaja ia menekan sirene mobil polisi, yang menyebabkan semua zombie di daerah itu datang ke lokasi mobil tersebut. Koldo dan dua orang lainnya lari ke arah hutan terdekat. Mereka berlindung di dalam sebuah gereja kecil. Tempat beberapa tamu lain juga bersembunyi. Karena tampaknya zombie tidak bisa memasuki tanah suci, gereja itu menjadi tempat aman. Saat sistem pengeras suara mulai menyala, mereka bisa mendengar suara Clara dari speaker. Saat ia bersembunyi di ruang pengawasan video bersama seorang pendeta, ia memberitahu Koldo bahwa ia berada di sana. Selain itu, Clara mengungkapkan bahwa dia mengetahui pagi itu juga bahwa dirinya sedang hamil anak Koldo, dan sama sekali bukan anak zombie. Koldo sangat gembira mendengar kabar itu, meskipun hanya untuk sementara waktu. Sementara itu, hal yang paling penting adalah mencapai Clara dan melindungi dia serta anak mereka. Ketika Koldo membuka matanya, dia melihat bahwa di dalam gereja dipajang sebuah baju zirah kesatria. Saat Clara berada di ruang pengawasan, sang pendeta menjelaskan kepadanya bahwa wabah zombie adalah cara Tuhan untuk menjatuhkan hukuman kepada dunia. Mirip seperti saat ia mengutuk malaikat-malaikat yang tidak taat ke neraka dalam kitab Kejadian di Alkitab. Tiba-tiba, seorang zombie mencoba masuk ke ruangan. Clara mengunci pintunya, tetapi kekuatan para zombie membuatnya tidak bisa menghentikan mereka. Dengan menggantungkan sehelai kain dari jendela, dia memungkinkan dirinya dan sang pendeta untuk turun ke bawah. Mereka berhasil sampai ke lantai dasar gedung. Pada saat yang sama, Koldo dan seorang pelayan berbaju zirah masuk ke dalam gedung. Clara melihat sebuah kaki pucat menjulur dari balik sofa di ruang santai tempat mereka berada. Dia mengira itu adalah zombie lain, tetapi ternyata itu adalah Rafa dan temannya, yang sedang bermain peta umpet penuh gairah dan sama sekali tidak menyadari apa yang sedang terjadi. Koldo dan si pelayan berjalan menyusuri lorong-lorong. Seorang zombie yang bersembunyi di balik tirai menyerang pelayan tersebut. Sementara itu, Clara dan yang lain berpapasan dengan beberapa zombie yang mulai muncul. Entah kenapa, saat para zombie berada di depan cermin, pantulan mereka tampak seperti makhluk goul yang menyeramkan dengan tampilan seperti iblis. Kabar ini membenarkan hipotesis pendeta bahwa para zombie adalah iblis yang turun ke bumi. Ketika sang pendeta membacakan doa Katolik, dua zombie berhasil menangkapnya. Namun bacaan tersebut menyebabkan mereka menjadi tidak bisa bergerak. Koldo akhirnya sampai ke ruang pengawasan. Namun hanya untuk menemukan bahwa ruangan tersebut telah kosong. Sepupunya sedang memimpin sekelompok anak-anak, termasuk adiknya Clara, menuju bus di area parkir, dan dia mengamati mereka melalui kamera keamanan. Namun, para zombie berhasil menyusul mereka, yang pada akhirnya menyebabkan pembantaian terhadap kelompok tersebut. Rafa, Clara, dan temannya kini berada di sebuah garasi. Garasi itu terletak di dalam gedung. Di sana, mereka bertemu dengan maskot, yang memberitahu mereka bahwa mereka bisa menggunakan pintu garasi sebagai jalan keluar. Clara dan temannya terlibat dalam percakapan penuh perasaan, karena mereka sudah lama tidak bertemu, dan merasa tidak lagi dekat. Percakapan ini terjadi saat Rafa dan si maskot sedang berusaha membuka pintu. Namun, para zombie sekali lagi mengikuti aroma mereka dan tiba di lokasi tersebut, lalu membunuh kekasih Rafa, dan akhirnya, dia pun tewas. Bersama dengan Rafa dan si maskot, Clara berhasil keluar dari gedung melalui pintu. Saat ini hujan mulai turun. Cuacanya tampak kelabu. Si maskot berkomentar bahwa dia melihat sesuatu di ujung jalan, dan dia serta Rafa memutuskan untuk meninggalkan Clara demi menyelidiki hal tersebut. Ibu Clara yang sudah terinfeksi berdiri di hadapannya. Secara kebetulan yang menguntungkan, si maskot berhasil menembaknya saat sang ibu berlari ke arah Clara yang membeku ketakutan. Clara memeluk ibunya yang telah meninggal dalam pelukannya saat hujan terus mengguyur. Tak lama kemudian, zombie-zombie lain mulai mendekat ke arah mereka, dan akhirnya mereka membunuh si maskot. Rafa dan Clara berlari menuju sebuah terowongan. Namun, Clara bersikeras tidak akan pergi tanpa Koldo. Rafa berusaha meyakinkannya untuk lari bersamanya, dan dia mengklaim bahwa jika Koldo masih hidup,
mereka pasti sudah mengetahui keadaannya pada titik ini. Koldo saat ini berada di aula pesta yang telah hancur. Tempat mereka merayakan pernikahan mereka hanya beberapa jam sebelumnya. Dia masuk ke bilik DJ dan menaikkan volume musik yang diputar melalui pengeras suara. Di dalam terowongan, Clara mendengar lagu itu, dan dia menafsirkannya sebagai tanda bahwa Koldo masih hidup. Untuk mempermudah pergerakannya, dia mengambil gergaji mesin di dekatnya dan memotong ekor gaun pengantinnya. Sebagai alternatif untuk kabur, Rafa memutuskan untuk menemaninya. Setelah kembali ke dapur, Koldo menemukan bahwa videografer telah melakukan sesuatu yang tak terbayangkan demi melindungi dirinya dari zombie. Zombie dokter hewan muncul dari belakangnya. Sebilah pisau besar digunakan untuk menusuknya. Lalu Koldo memaksanya duduk di atas meja logam di belakangnya. Namun, hal itu tidak menghentikan sang dokter hewan, sehingga Koldo menggunakan bor logam untuk mengakhiri hidupnya. Dan akhirnya, dia pun tewas. Di dalam terowongan, muncul 3 zombie. Setelah Clara menggunakan gergaji mesin untuk memotong 2 di antaranya, 1 zombie menggigit Rafa, dan Clara pun memotong zombie tersebut menjadi 2. Infeksi menyebar dengan cepat, memaksa Clara mengakhiri hidup Rafa sebelum dia berubah menjadi zombie, dan akhirnya, kepalanya pun putus. Saat Clara berjalan menyusuri terowongan, dia mendengar suara Koldo berasal dari arah kisi-kisi di lantai dapur. Akhirnya, dia bisa kembali kepada suaminya setelah menaiki tangga. Namun, karena mereka masih belum bisa membuka kisi tersebut, Koldo memberi instruksi kepada Clara untuk mencari obeng yang sebelumnya hilang di terowongan. Begitu dia menemukan obeng itu, Koldo langsung mencoba membuka kisi tersebut. Saat mereka naik tangga, para zombie hampir saja menangkap Clara. Dalam proses membuka skrup kisi, Koldo berhasil menarik istrinya ke atas. Namun, mereka belum sepenuhnya selamat. Saat mereka melewati terowongan dan pintu menuju dapur, para zombie semakin mendekat. Mereka tiba-tiba menyadari bahwa mereka sedang berada di ruangan di mana mereka kemungkinan besar akan tewas. Namun, kenyataan bahwa mereka akan tewas bersama justru memberi mereka rasa damai. Tiba-tiba, suara pendeta terdengar melalui pengeras suara. Zombie yang dirasuki iblis menjadi tak berdaya akibat pembacaan ayat-ayat dari Alkitab yang dilakukan sang pendeta, memungkinkan Clara dan Koldo melarikan diri dari makhluk-makhluk mengerikan itu. Di halaman luar, mereka keluar dari gedung. Kesakralan doa pendeta belum sepenuhnya memusnahkan para zombie, meskipun matahari kini telah terbit. Namun, ada 1 zombie yang tidak terpengaruh. Karena kakek Koldo tuli, dia tidak bisa mendengar kata-kata yang diucapkan pendeta. Tanpa peringatan, dia meraih tangan Clara untuk menggigitnya. Dan akhirnya, Clara pun kena gigit. Lukanya mulai membusuk hampir seketika. Clara pun terpikir untuk memotong lengannya guna mencegah penyebaran infeksi ke seluruh tubuhnya. Koldo melakukannya dengan menggunakan pedangnya. Dan akhirnya, lengan Clara pun putus. Saat Clara menjerit kesakitan, dia membebat lengannya dengan tali untuk menghentikan pendarahan. Di luar tempat acara, pihak berwenang telah mendirikan zona karantina untuk mengisolasi lokasi dan orang-orang yang berada di sana. Clara mulai berubah menjadi zombie hanya beberapa saat sebelum mereka sampai ke gerbang. Dengan tekad yang bulat, suaminya mengangkatnya dalam gendongan pengantin dan membawanya bersama ke arah polisi. Seluruh kelompok memperingatkan Koldo untuk meninggalkan Clara karena infeksi virusnya. Namun, karena cintanya begitu besar, dia tidak bisa melepaskannya. Keduanya saling memberikan bibir ketemu bibir. Tetapi Clara akhirnya menyelesaikan proses transformasinya. Sebagai bentuk balas dendam atas keberaniannya mencium seorang gadis zombie, Clara menggigit lidah Koldo sampai putus. Saat itu juga, Clara si zombie mengeluarkan auman, dan Koldo mundur dengan terkejut. Tiba-tiba, pihak berwenang membuka tembakan dan mulai menembaki pasangan tersebut. Kekuatan dari luka tembak menyebabkan mereka jatuh ke tanah, dan darah mengalir deras dari tubuh mereka. Film Rek 3 diakhiri dengan Koldo dan Clara terlihat saling meraih satu sama lain. Dan akhirnya, mereka merindukan keharmonisan terakhir mereka dalam wujud zombifikasi saat mereka terbaring di tanah, merenungkan kematian mereka. Pastikan untuk klik subscribe dan nyalakan loncengnya agar kamu gak ketinggalan alur cerita film terbaru. Thanks for watching dan semoga kamu sehat selalu.